Haleluya, saudara, kita melihat kenapa ya saya itu selalu banyak dibenci orang ya dulu-dulu ya. Tapi puji Tuhan ya, selalu happy ending. Awal-awalnya mereka tidak mau, awal-awalnya mereka nggak suka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sudah bangkit bagi setiap kita. Dan dia ingin ya kita juga mengalami kuasa kebangkitan itu. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, Rasul Paulus menuliskan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Rasul Paulus berkata, yang kuinginkan ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yesus itu sudah mati dan bangkit bagi kita. Dan dia mau, saudara, kita semua mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kita sudah mendengar kesaksian ini tidak dibuat-buat ya. Tadi bahkan mau ke sini, Pak Bilinya merasa aduh ya berat, tapi kok akhirnya mereka datang. Saya mengucap syukur ya, ketika ada istri yang terus berdoa, ya ketika kita ini rindu pemulihan terjadi. Sekarang tiap hari dengerin khotbah. Hatinya damai sejahtera, akhirnya jantungnya mulai disembuhkan Tuhan. Karena kalau Bapak merokok, pasti stres Pak. Apalagi nggak mau dengar khotbah saya. Tambah stres hidupmu. Ketika stres, saudara, darahnya mengental, kortisol naik. Jantung itu memacu dengan berat, ya. Tapi ketika kita nyanyi, mendengar pujian, penyembahan, saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang dipulihkan. Saya tadi siang pelayanan di Mabes Polri, saudara. Dari Surabaya, saya terbang pakai pesawat, turun di Halim, dijemput dari ya Mabes, langsung dibawa ke Mabes, bukan ditangkap saya. Ya, bukan ditangkap tapi saya pelayanan di sana. Dan saya bersyukur, saudara, walaupun saya terlambat 2 jam, mereka tetap menanti dengan setia. Dan yang luar biasa, saya mendengar kesaksian dari seorang Pak Jenderal. Dia cerita ya, dia bilang, Bu, ya puji Tuhan, Tuhan tuh dahsyat. Saya itu hafal semua khotbah-khotbah Ibu. Dia ceritakan dari awal, pokoknya apa yang saya khotbahin dia ulangin, saudara. Saya tanya ya, Pak, kenapa Bapak bisa bertobat? Jadi saya bertobat 2019, dia bilang. 2019 dia bertobat dan banyak hal yang terjadi, tapi Tuhan luputkan dia. Karena ketika lagi rame-rame kasus yang terjadi di sana, dia pas kena COVID. Ya, jadi dia tidak terseret di dalamnya. Lalu dia cerita, Bapak Ibu, ketika itu dia tuh menikah 21 tahun dan hidupnya bergelimang dosa. Punya jabatan, punya uang. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Dan apa yang terjadi? Satu kali 2019 dia tuh kena sakit. Dokter vonis dia kena cancer dan berat badannya turun 10 kilo drastis. Dokter bilang mungkin Bapak akan mati. Ya, jadi Bapak harus menjalani pengobatan. Dia nggak mau berobat. Lalu dia bilang, Tuhan, mungkin aku akan mati. Tapi kalau boleh aku meminta, beri aku kesempatan hidup.
Dia bilang satu kali dia dengar suara Tuhan bicara di telinganya begini. Kalau aku beri kamu kesempatan hidup, engkau mau bersinah terus? Engkau mau pakai hidupmu untuk melakukan percabulan, persinahan, engkau mau selingkuh terus? Lalu dia menangis saat itu dan dia bilang, Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan hidup, aku akan memberitakan Injil dan perbuatanmu yang ajaib. Dan dia berkata begini, kalau aku selingkuh lagi, mendingan Tuhan cabut nyawaku, supaya itu tidak terjadi. Lalu dia tanya sama Tuhan, karena dia sudah merasa kacau hidupnya, dia ketakutan mati, saudara. Dia tugas keluar kota, pesawat udah mulai jalan ini, mau take off, dia suruh berhenti. Berhenti, aku mau balik, aku mau pulang. Stop. Dia bilang 3 kali loh Bu, saya turun dari pesawat. Karena apa? Saya takut mati. Saya ketakutan mau mati. Saudara, dosa itu akan membawa kita kepada ketakutan, kutuk, kekhawatiran. Makanya saya selalu berkata orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan. Amin. Kenapa saudara? Karena nggak ada yang tuduh kita. Tapi sekaya apapun orang, kalau ada dosa yang disembunyikan, maka hidupnya tuh nggak damai. 3 kali dia minta turun dari pesawat, takut mati. Sampai akhirnya dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan, supaya aku ini hidup dan hidupku damai Tuhan. Saya tidak mau hidup kayak begini. Tuhan tuh ngomong gini, kamu ngaku kepada istrimu semua dosa-dosamu selama 21 tahun kamu nikah. Dia berpikir gini, toh juga aku akan mati. Cepat atau lambat aku pasti mati. Berat badannya turun langsung 10 kilo kan. Jadi daripada nanti aku mati aku belum mengakui, lebih baik sekarang aku mengakui dosaku. Lalu dia panggil istrinya, dia cerita saudara kepada istrinya semua dosanya 21 tahun pernikahan. Tidak ada yang dia tutupi. Istrinya syok. Dia bilang, saya tahu suami saya itu tidak benar Bu, tapi saya tidak menyangka Bu yang dia lakukan itu selama 21 tahun. Dia tunjuk di apartemen ini ada cewek di situ, banyak banget. Tapi dia bilang, saya sudah mengaku, saya tahu konsekuensi yang harus saya hadapi. Pasti terjadi perang dunia, dia bilang. Tapi lebih baik perang di depan karena aku mau bertobat dan aku mau hidup dalam damai sejahtera. Dosa itu pencabut damai sejahtera. Akhirnya ketika dia mengaku, istrinya syok, istrinya nangis. 2 tahun dia terus dihakimi sama istrinya. Dihakimi terus. Ya kamu itu saya nggak nyangka kamu gini. Tapi dia tiap hari dengerin khotbah saya. Dia bilang, ibu setiap hari dulu saya pulang kantor, istri saya telepon terus, kamu di mana? Kok nggak pulang-pulang? Udah malam nggak pulang. Sekarang Bu, saya pengen cepet selesai kantor, saya pengen pulang, saya mau denger khotbah di rumah. Di pesawat, di rumah, di kantor, saya tiap hari cuma denger khotbah hidup saya. Lalu dia pulang, istrinya bingung, jam 4 sudah pulang, malah ditanya, kok sudah pulang? Ya, saudara, ketika kita menunjukkan buah yang sesuai dengan pertobatan, memang istri marah, tapi dia kan melihat buahnya. Dia lihat suaminya berubah. Setiap hari dengar khotbah, setiap hari dia bilang, saya lihat istri saya menangis, matanya bengkak merah 2 tahun Bu. Dia nggak bisa makan, dia nggak bisa tidur sampai saya merasa bersalah. Tapi saya pikir saya udah mau mati, mau apa? Saya tiap hari minta maaf sama dia, saya tiap hari cium dia, saya tiap hari tersungkur sama Tuhan. Saya tahu saya berdosa. Tapi lebih baik saya di depan kita kacau, tapi iblis ditelanjangi. Jadi bapak-bapak, kalau kau punya dosa cerita sama istrimu. Tidak ada bapak-bapak yang bilang amin. Bapak-bapak bilang, aduh Bu, ya horor Bu. Tapi istri-istri, engkau juga harus siap menerima suamimu.
Dan akhirnya saudara, dia kalau masuk kantor, dia ketemu orang, dia cerita tentang Tuhan. Teman-temannya dia bilang, kamu bertobat, ceritakan kepada istrimu dosamu, karena istri itu penolong. Tiap hari dia ketemu teman-temannya di kantor, semua ngomong gini, halu, biasa udah mau mati. Teman-temannya diinjili semua. Semua bingung melihat perubahan hidupnya. Sampai akhirnya istrinya pun dipulihkan. Rumah tangga mereka dipulihkan. Dia bilang, ibu, setelah saya mengenal kebenaran, badan saya mulai naik lagi, kesehatan saya semakin prima, dan saat ini saya benar-benar disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Wow, saudara. Dosa itu membawa berbagai penyakit dalam hidup manusia, karena itu jangan, saudara. Ya, kita tadi dengar Bapak ya, tidak mau dengar kebenaran. Saya melihat saudara, hari-hari ini Tuhan sedang bekerja. Ya, bahkan orang-orang bertobat bukan hanya di dalam gedung gereja. Ya, orang bertobat dengar khotbah di YouTube, mereka nangis di kamar, mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dan mereka pergi. Dan tadi saya pelayanan di kantornya, dia bilang, Bu, tadinya orang-orang ini, Bu, orang-orang yang datang ke kantor saya mau kasih saya duit, mau minta pekerjaannya dilancarkan. Saya bilang gini, jangan bawa sama saya duit. Ayo, kalau kamu datang ke sini, saya mau berdoa buat kamu. Cari Tuhan. Saya ajak mereka berdoa, mereka kaget, Bu. Kenapa jadi begini ya? Doa kita didengar Tuhan. Saya bilang, Pak, kami setiap malam di mesbah doa berdoa buat bangsa Indonesia, buat para pejabat, buat TNI, Polri, buat semua orang-orang yang ada di bangsa ini, supaya mereka dikuduskan, dibersihkan, dan mereka bertobat kembali kepada jalan kebenaran. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia bilang, Bu, ini semua yang berkumpul ini, tadinya cuma 1-2 orang yang setiap hari saya injilin. Saya kasih tahu tentang pertobatan. Saya cuma bilang, nanti kamu gak bisa tidur. Saya yakin kamu pasti telepon saya. Bener, besok telepon. Pak, aku mau didoakan, Pak. Satu-satu datang. Dan akhirnya saudara, tadi itu sebanyak itu. Mereka bilang, Bu, kami rindu ya, nanti Ibu setiap bulan kesini ya, Bu. Tadi nangis semua, saudara. Bapak-bapak itu nangis semua. Terjadi pemulihan suami istri. Semua bergandengan tangan. Wow. Saya melihat hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan dengan luar biasa. Terjadi pertobatan di mana-mana. Orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Ada beberapa di situ ternyata semualah punya pengalaman, ya namanya bapak-bapak itu ya pasti banyak menyimpan dosa. Tapi di sini bapak-bapaknya tidak. Tidak ada yang ngaku. Ya, tapi sudah dipulihkan semua bapak-bapak di sini ya, karena tiap malam nonton mesbah doa. Sudah tahu bagaimana kisah bangsa Israel yang terus jatuh dalam perbudakan sehingga mereka hidupnya itu menjadi sia-sia. Saya berdoa Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah, kita ini bukan cuma dipanggil untuk beragama Kristen, tapi dikatakan di sini yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kalau kita jadi Kristen tapi kita nggak pernah mengenal kuasa kebangkitan Kristus, buat apa? Engkau katanya Kristen tapi hidupmu nggak pernah bangkit-bangkit, mati terus, mati dengan dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, alami kuasa kebangkitan itu. Ketika engkau bertobat, rumah tanggamu dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, usaha pekerjaanmu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan Tuhan. Dan tidak ada perkara yang mustahil. Hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Katakan, amin. Ayo, kita mau sungguh-sungguh berkata, kami mau mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Ya, biar tahun ini kami hanya bukan merayakan Paskah saja, tapi kami sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan itu. Dan persekutuan di dalam penderitaannya. Ikut Tuhan pasti menderita. Katakan amin. Ya, kenapa menderita? Mematikan daging ini loh, tidak gampang. Mematikan keinginan daging, hawa nafsu daging, menyalibkan daging.
Waktu kita menjadi sama dengan apa yang menjadi sama dengan kematiannya, kita menyalibkan daging, barulah kita bisa menjadi sama dengan apa yang disebut dengan kebangkitannya. Mari Bapak Ibu, jangan putus asa. Saya tahu tadi Pak Billy itu bergumul luar biasa pasti untuk lepas rokok ya Pak. Tidak mudah, 1 hari 3 bungkus. Ya, aduh Pak, luar biasa ya kalau Tuhan masih kasih kesempatan Bapak bertobat. Itu luar biasa. Malah bilang sama istrinya, kamu pilih saya selingkuh atau merokok. Karena dia pikir nyawa di tangannya. Begitu dokter vonis sakit, baru sadar, oh iya hidup ini bukan milikku. Hidup ini ternyata miliknya Tuhan. Jangan engkau sia-siakan. Ya, dan dikatakan di sana Rasul Paulus berkata, supaya aku akhirnya juga beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Siapa yang ingin dibangkitkan satu saat ketika mati? Kita. Untuk mengalami tubuh kemuliaan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Rasul Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, tapi ya aku mengejarnya. Kekristenan itu bukan kita diam tok, tiap hari Minggu ke gereja, datang, duduk, diam, pulang dan tidak pernah berubah. Yang merokok tetap merokok. Rasul Paulus berkata, dia mengejarnya saudara, supaya dia mendapatinya. Kita semua ini sedang mengejar perkenanan Tuhan itu. Kita ini sedang mengejar panggilan ilahi itu. Dikatakan ya, supaya aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kalau hari ini kita bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan, itu karena Tuhan yang pilih kita. Semua karena kasih anugerahnya. Kalau Pak Billy hari ini boleh mengenali Yesus, sekarang suka mendengarkan khotbah, itu karena Bapak dipilih Tuhan. Kita ditangkap oleh Tuhan, karena itu ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Kita semua sedang ke arah sana saudara, sampai di garis akhir pertandingan. Ini yang harus kita lakukan. Dikatakan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu apa saudara? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya berdoa supaya ketika kita satu saat nanti kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Rasul Paulus menulis, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dia menulis itu ketika dia masih hidup. Ayat ini banyak dipakai di kuburan, ditulis di batu nisan. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Yang tulis yang mati atau yang hidup? Yang tulis sih yang hidup. Padahal belum tentu yang mati itu benar-benar mengakhiri pertandingan iman. Banyak yang mati lagi selingkuh di hotel, kena serangan jantung. Terus ditulis di atas petinya, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Fred. Karena yang tulis yang hidup. Biarlah selama kita hidup hari-hari ini kita berjuang mengejar itu, supaya kita bisa berpesan kepada orang di sekeliling kita, kalau aku mati, tolong kamu tulis ayat ini, karena aku percaya aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Biar itu terjadi dan kita sungguh-sungguh mengimani. Jadi jangan orang yang tulis, kita yang minta supaya ditulis, karena kita yakin kita telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Ya, Bapak Ibu, ya saya cerita di khotbah saya, seorang ibu suaminya meninggal, saya ketemu istrinya, Bu, saya turut berduka cita Bapak meninggal. Ibu, tidak usah berduka cita. Kenapa? Memang dia pantas mati, Bu. Kenapa Bu? Jangan ngomong begitu. Ibu tahu Bu, waktu dia mati saya buka HP-nya, dia selingkuh sama janda, Bu. Ngeri loh Bapak Ibu.
Bapak-bapak, kalau engkau mati nanti, handphonemu itu akan dibuka. Amin Bapak-bapak. Dan akan ketahuan semuanya. Jadi sebelum mati lebih baik bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga. Karena bapak-bapak itu selingkuhnya sama. Ya biar saya tidak diprotes sama bapak-bapak. Ibu Debbie tuh kalau khotbah ngomong bapak-bapak terus. Padahal bapak-bapak itu selingkuhnya sama ibu-ibu. Jadi saya juga ngomong ibu-ibu. Mari saudara, kita perbaiki hidup, kita mengejar dalam hidup ini sambil kita beresin apa yang belum beres dari hidupku. Adakah kepahitan di hati, adakah kekecewaan, adakah dosa-dosa yang masih mengikuti. Mari saudara, kita sungguh-sungguh berjuang sampai di akhir supaya kita memperoleh dan kita mencapai pertandingan iman kita dengan baik. Dan Tuhan berkata, inilah anakku yang aku kasihi. Satu saat nanti nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Kami mau berseru kepada nama Tuhan yang ajaib. Biar Engkau melakukan sesuai dengan apa yang kami imani. Jadilah Allah yang perkasa bagi kami, agar kami menang terhadap dosa-dosa kami Tuhan. Jadilah Tuhan penyembuh bagi kami. Kalau ada di antara kami yang sakit jiwa kami, ada amarah, ada kebencian, kekecewaan. Kalau ada di antara kami yang berkekurangan, Engkau Tuhan yang menjadi Allah Yehova Jireh. Engkau sudah mati dan kuasa kebangkitanmu itu, namamu yang berkuasa, menjadi bagian milik kami Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengimani. Mari bawa imanmu kepada Tuhan malam ini saudara. Terima kasih Bapa. Biar Engkau berseru kepada namanya. Panggil nama Tuhan itu. Ya. Waktu Engkau sungguh-sungguh panggil namanya, Dia hadir, Dia datang dalam hidup. Dia nyatakan kuasa-Nya. Dia nyatakan kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Yes Lord, Elohim, Allah El Shaddai. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menjawab setiap apa yang kami butuhkan. Lebih dari itu Tuhan, bahwa kami mengejar panggilan surgawi itu. Kami mau meninggalkan apa yang ada di belakang kami, melupakan semua yang di belakang kami dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan kami. Bahwa hidup kami Tuhan sungguh-sungguh ada dalam perkenanan Tuhan. Bahwa kami menghormati kekudusan-Mu.
bahwa kami dibebaskan dari setiap ikatan-ikatan dosa, agar kami hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau. Sebab Yesus sudah mati, tidak ada lagi pemisah antara kami dengan Allah Bapa. Dosa itu sudah dihancurkan, kutuk itu sudah dipatahkan. Kami ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus di hidup kami. Malam ini setiap kami berkumpul di tempat ini untuk sama-sama berdoa. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu Indonesia tetap aman di dalam tangan Tuhan. Perekonomiannya tetap maju di dalam tangan Tuhan. Kami memperkatakan semua terjadi dalam nama Yesus atas bangsa kami. Ketentraman, keamanan Tuhan. Kami berdoa Indonesia ada dalam penjagaan Tuhan. Kami berdoa segala roh-roh kekerasan, pertikaian, segala roh-roh kerusuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah usaha para penjaganya. Kawal bangsa kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus turun atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami memohon atas nama bangsa ini, kami berdiri di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni bangsa kami, ampuni bangsa ini Tuhan. Ampuni segala dosa pemberontakan bangsa ini di hadapan Tuhan. Ampuni segala kenajisan, percabulan di atas bangsa ini. Ampuni segala dosa-dosa pemberontakan, korupsi, segala dosa-dosa ketidakbenaran di atas bangsa kami. Kami berdiri Tuhan atas nama bangsa kami Indonesia. Lawat bangsa ini, biar hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Kami berdiri Tuhan atas gereja-gereja-Mu di atas bangsa kami. Persatukan kami hamba-hamba Tuhan, biar tidak terjadi pertikaian satu gereja dengan yang lain. Roh perpecahan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Satukan kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan. Kami berdoa satukan tubuh-Mu Bapa. Kami berdoa juga buat Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati lembaga-lembaga negara, berkati Tuhan TNI Polri, berkati Tuhan para pejabat di atas bangsa kami. Mereka berdiri dalam hidup yang takut akan Tuhan. Kebenaran ada dalam hidup mereka. Sebab kami percaya kebenaran akan meninggikan derajat bangsa kami. Tetapi dosa itu Tuhan akan menghancurkan bangsa. Karena itu kami berdoa sekali lagi, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di sorga. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berkati bahkan kota Jakarta secara khusus Tuhan, kami berdoa. Pagari Tuhan kota ini dengan damai sejahtera-Mu. Bala tentara malaikat surgawi berjaga di atas kota ini. Kami berdoa untuk pemilihan presiden 2024. Biarlah Tuhan Engkau yang menetapkan seorang pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Kami patahkan segala roh-roh kerusuhan, kekacauan, kepentingan-kepentingan pribadi. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kepentingan Tuhan saja atas bangsa kami terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa. Tuhan kuatkan mereka bertahan, agar mereka juga boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Secara khusus hamba berdoa buat jemaat Mesbah Doa. Di mana saja berada Tuhan, kami mengangkat tangan beri kekuatan. Biarlah mereka boleh terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Setiap firman menjadi kekuatan bagi kami. Kami juga berdoa untuk rombongan yang akan berangkat ke Israel tanggal 18 nanti. Tuhan sertai. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Dari pergi sampai pulang semua sehat dan boleh memberitakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau mempertemukan kami kembali Tuhan di bulan yang akan datang. Dan biarlah Bapak anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau malam ini juga Engkau izinkan kami boleh melakukan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus boleh membawa kuasa di hidup kami. Darah dan tubuh-Mu yang tercurah bagi kami. Tubuh yang tercabik itu Bapa. Agar kami selalu mengingat akan penderitaan Kristus. Mari kita siapkan hati dan hidup kita saudara, untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Saya berikan saudara waktu beberapa saat sambil kita akan angkat pujian. Perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral. Dan karena itu, mari kita belajar melakukannya dengan sikap hati yang benar. Maka perjamuan kudus dapat membawa kesembuhan dan berkat. Tetapi juga jika kita tidak menghormati, justru sebaliknya dapat membawa sesuatu yang tidak baik di hidup kita jika kita tidak sungguh-sungguh menerimanya dengan iman dan sikap hati yang benar. Tuhan, lihat hidup kami. Mari engkau terbuka di hadapan Tuhan, saudara. Sambil pujian dinaikkan, kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.